seperti biasa. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Untuk berdoa kali ini dipimpin oleh dia. Silahkan dia. Ya. Di pembelajaran sebelumnya juga kita telah belajar mengenai teks eksplanasi. Apa teks eksplanasi itu? Apa? Bagus ya, teks yang menjelaskan fenomena alam ya. Nah, kita juga sebelumnya belajar mengenai dampak adanya lampu pijar. Lampu pijar
untuk penerangan. Bagus ya, berarti kalian masih ingat ya materi tentang yang sebelumnya. Baik, pada hari ini ya, hari Senin tanggal 20 September tahun 2021, kita akan belajar tema 3. Tema 3 itu apa? Tokoh dan penemuan. Ya, subtema 2, penemu dan manfaatnya. Ya, penemuan dan manfaatnya pada pembelajaran ke-1 ya. Nah, pada pembelajaran kali ini dengan metode pembelajaran tujuannya itu adalah yang pertama, kalian mampu untuk menguraikan informasi berupa dampak positif dan dampak negatif dengan adanya televisi di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalian dapat mengelompokkan benda-benda yang dapat menghantarkan arus listrik dan benda-benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik ya. Kemudian kalian juga diharapkan bisa menggali informasi penting berdasarkan kata tanya, apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan yang terakhir, kalian diharapkan bisa membuat rangkaian listrik secara paralel ya. Nah, Bapak harapkan nanti setelah mengikuti pembelajaran ini kalian dapat mempraktekkannya ya dalam kehidupan sehari-hari sehingga manfaatnya bisa diketahui. Nah, untuk selanjutnya kita nanti akan masuk pada kegiatan inti ya, di mana kita akan merumuskan masalah, kemudian mencari rumusan masalah, akan berdiskusi, akan membuat proyek, dan nanti juga kita akan menyajikan hasil karya. Dan yang terakhir adalah kalian akan diberikan soal evaluasi untuk mengukur pemahaman kalian. Nah, baik, untuk supaya lebih semangat lagi, berdiri semuanya ya. Silakan berdiri, tekan ya. Ayo berdiri, ayo. Tepuk semangat dulu, masih ingat? Ingat tidak? Ingat. Ya, coba tepuk semangat. Bapak mempunyai gambar. Ya, silakan kalian perhatikan gambarnya ya. Nah, yang ini gambar apa? Gambar apa? Nonton TV. Nonton TV. TV-nya bagus gak? Bagus ya. Ini gambar apa? Mata Najwa itu berarti acara di televisi ya. Kemudian yang ini apa? OPJ apa? Oh, sahur ya, berarti acara di televisi ya. Nah, setelah kalian melihat gambar tersebut, kira-kira ada masalah apa ya yang dapat kita rumuskan? Coba perhatikan kembali ya gambar yang tadi. Di gambar yang tadi itu
di gambar tadi itu ada televisi. Ada tidak televisinya? Ada ya, ada televisi. Kemudian ada acara TV. Kalau acara TV Mata Najwa itu memberikan manfaat tidak? Kata kalian tadi itu acaranya Mata Najwa ya, acara di televisi memberikan manfaat tidak? Ada manfaatnya tidak? Ya. Kemudian yang di acara kedua itu ada manfaatnya tidak? Ada manfaatnya tidak? Ada manfaatnya tidak? Ada yang jawab ada yang tidak ya. Nah berarti di gambar yang terakhir itu acara khusus untuk orang dewasa ya, karena disensor di situ ya. Berarti dengan adanya televisi itu ada dampaknya. Ada dampaknya itu baik semua atau tidak? Jadi gimana dampaknya? Ada yang baik, ada yang tidak baik. Berarti yang baik itu apa? Oh, yang tidak baik negatif. Nah silahkan kalian buka di LKPD. Berarti rumusan masalahnya ya di situ adalah, tuliskan ya di situ di LKPD. Bagaimana ya, tuliskan di situ. Ya di sini ya. Nah berarti nomor 1 ya, nomor 1 itu bagaimana apa tadi? Menguraikan informasi. Silahkan tulis. Bagaimana? Tulis ya. Ya kalau bekerja sama, dek. Ya. Bagaimana sudah menguraikan informasi, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dan dampak negatif dengan adanya apa? Dengan adanya apa tadi? Televisi ya. Di bidang kalian itu di bidang apa? Umum atau pendidikan? Berarti di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Itu rumusan masalah yang pertama ya. Jadi masalah yang pertama adalah bagaimana menguraikan informasi, dampak positif dan dampak negatif dengan adanya televisi di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Teman-teman perhatikan kerjasama dengan kelompok ya. Terus yang kedua, coba kalian perhatikan kembali gambar yang tadi. Dari gambar yang tadi ya, dari gambar yang tadi itu, silakan perhatikannya dari gambar yang tadi itu, televisi, ya, televisi. Kira-kira ada yang menemukannya tidak? Dulu. Ada? Ada. Terus kalau kita cara kerja televisi itu, bagaimana cara kerja televisi itu kalian sudah tahu belum? Berarti kalau kita ingin mencari informasi tentang televisi itu menggunakan kata apa? Kalau kita ingin mencari informasi penting itu menggunakan kata apa? Kata tanya. Ya. Berarti tuliskan di situ di nomor 2 bagaimana ya sudah ya, jadi dituliskan di nomor 2 ya. Nah di nomor 2 ini di nomor 2 nya, nah nomor 2 nya ya, bagaimana menggali informasi penting, bagaimana menggali informasi penting berdasarkan apa? Pertanyaan apa
terus berdasarkan pertanyaan apa, siapa, mengapa, dan bagaimana, ya. Dek, jangan melamun, ya. Baca. Sudah rumus masalah yang kedua? Sudah? Sudah dituliskan belum? Sudah ya. Kalau sudah, nah, di dalam televisi itu kita untuk menyalakan televisi itu menggunakan alat-alat yang dapat menghantarkan arus listrik. Menggunakan alat-alat yang dapat menghantarkan arus listrik. Berarti di situ rumusan masalahnya adalah, tuliskan ya, bagaimana mengelompokkan alif, ya, bekerja sama yang lainnya. Bagaimana mengelompokkan apa? Benda-benda yang dapat menghantarkan apa? Arus listrik. Dan benda-benda yang tidak dapat menghantarkan arus apa? Listrik. Sudah? Sudah tuliskan? Dan yang terakhir adalah rumusan nomor 4. Dalam televisi itu ada rangkaiannya tidak untuk dapat menyala televisi? Ada tidak? Ada? Ada tidak rangkaiannya? Terus yang kita pelajari rangkaian apa sekarang? Rangkaian apa sekarang yang kita pelajari? Listrik apa? Paralel. Berarti rumusan masalahnya di situ adalah bagaimana apa? Terus bagaimana membuat apa? Bagaimana membuat apa? Tadi rangkaian listrik paralel. Tuliskan di situ. Ya, bagus. Bisa ya. Bagaimana membuat rangkaian listrik paralel? Sudah ya? Berarti rumusan dasarnya ada berapa? Ada 4 ya. Coba dari kelompok 1 rumusan masalah yang pertama apa? Ya, dari kelompok 1 apa rumusan masalahnya? Bacakan yang tadi. Yang keras. Bagaimana menyampaikan informasi dampak positif dan dampak negatif Untuk rumusan masalah yang pertama, kita selesaikan ya cara pemecahan masalahnya. Berarti dengan apa? Menonton TV, kata TXA. Menonton TV itu di TV itu ada gambarnya tidak? Berarti menonton TV atau menonton video? Menonton video. Jadi tulis di cara pemecahan masalahnya dengan menonton video. Ya di situ tulis. Ya, bukan di situ. Berarti cara pemecahan masalah yang pertama adalah dengan menonton video. Ya. Ya. Nomor rumusan masalah yang kedua apa? Coba bacakan dari yang kedua. Yang keras. Bagaimana menggali informasi penting berdasarkan pertanyaan apa, siapa, berapa, dan bagaimana? Ya, kira-kira
kalau kita mau mencari informasi penting berdasarkan aspek atau pertanyaan apa, siapa, mengapa, dan bagaimana itu, kita mencarinya dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari apa? Dari televisi, membaca teks, ya. Berarti dari mana? Kalau kita mau melihat informasi penting, biasanya dari kalau kita membaca itu berarti dari membaca teks. Berarti rumusan cara pemecahan masalah yang kedua adalah dengan membaca teks. Tuliskan di situ, tulis ya, dengan membaca teks. Sudah? Belum? Silakan untuk rumusan masalah yang ketiga dibacakan dari bab 3. Dan keras ya. Bagaimana mengelompokkan benda-benda yang dapat menghantarkan arus listrik dan benda-benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik? Kira-kira cara pemecahannya seperti apa ya? Dengan apa ya cara pemecahan masalahnya? Dengan apa? Dengan apa deh? Kalau kita mengelompokkan benda-benda yang dapat menghantarkan listrik dan benda-benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, dengan apa? Melalui apa? Melalui apa? Melihat gambar. Bagus, tuliskan di situ. Berarti dengan melihat gambar, ya, dengan melihat gambar. Sudah? Rumusan masalah nomor 4, bacakan lagi deh nomor 1 apa tadi? Rumusan masalahnya. Bagaimana membuat rangkaian arus listrik paralel? Nah, untuk membuat rangkaian arus listrik paralel itu cara pemecahan masalahnya atau caranya itu kalian agar bisa membuat rangkaian listrik nih harus bagaimana? Melalui apa? Melalui membaca teks atau apa? Melihat praktek. Prakteknya oleh siapa? Oleh Pak Guru, berarti dengan demonstrasi. Di situ ya tuliskan. Jadi dengan praktek yang dilakukan Pak Guru itu disebutkan demonstrasi. Ya, jadi cara pemecahan masalahnya juga ada berapa tuh? Ada 4. Ya. Baik. Nah, sekarang silakan kalian bekerja sama ya dalam kelompok, karena kelompoknya sudah dibagi oleh Bapak pada pembelajaran sebelumnya. Jadi kelompoknya seperti ini. Nanti kelompok itu silakan untuk bekerja sama ya. Jangan ada yang diam gitu ya. Ya. Kemudian usahakan untuk selalu aktif. Ya, karena itu akan mendapatkan penilaian nantinya ya. Bapak nanti akan melihat ya sejauh mana keaktifan kalian. Jadi silakan untuk selalu aktif ya, memberikan pendapat ya ataupun menjawab pertanyaan atau berdiskusi. Baik. Nah, tadi untuk memecahkan rumusan masalah yang pertama adalah dengan melihat video ya. Nah, kita selesaikan masalah itu ya. Bapak punya videonya. Sekarang perhatikan videonya.
Halo semuanya, selamat datang di channel Ayo Belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan Halo semuanya, selamat datang di channel Ayo Belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pengaruh media televisi terhadap proses belajar siswa. Televisi merupakan salah satu media dan sarana komunikasi umum yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Televisi difungsikan sebagai media informasi dan juga hiburan. Selain itu, kita dapat menyaksikan liputan berita tentang berbagai macam peristiwa dari seluruh dunia. Kita dapat menyaksikan berbagai film, dari film kartun, drama, biografi, aksi, edukasi, musik, sport, dan sebagainya dari dalam luar negeri tanpa harus kita berada di lokasi tersebut. Namun, kita sudah bisa tahu keadaan di sana. Tahukah kamu, nonton televisi juga dapat memberikan dampak positif dan juga negatif bagi kita. Yang pertama, menambah informasi. Program televisi pun digunakan sebagai sarana untuk menambah informasi tentang apapun yang terjadi di seluruh dunia, seperti berita yang sedang ramai dibicarakan, olahraga, politik, bencana, dan lainnya. Yang kedua, yaitu sebagai sarana edukasi. Tayangan televisi yang bisa kalian jadikan sebagai bahan belajar salah satunya adalah yang pertama ada tayangan Indonesia Peristiwa TV1, merupakan program tayangan yang menyajikan video dokumenter mengenai berbagai macam peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia, seperti sejarah kemerdekaan, biografi pahlawan atau tokoh penting di Indonesia, sejarah di daerah, dan sebagainya. Acara ini sangat cocok sebagai referensi untuk belajar sejarah. Acara ini tayang hari Sabtu dan Minggu pukul 17.30. Selanjutnya ada acara Dunia Maya Cerita Trans TV. Program ini memberikan informasi mengenai sesuatu yang sedang menjadi topik hangat di lingkungan sosial masyarakat ataupun dunia. Informasi yang dibawa pun sampai dengan bahasa yang sangat mudah dipahami dan dimengerti. Tayangan ini tayang setiap hari pukul 19.30. Selanjutnya ada Si Otan. Si Otan adalah acara televisi yang tayang di Trans 7 setiap hari Senin sampai Jumat pukul 13 WIB. Program yang satu ini berisi mengenai kehidupan berbagai macam binatang. Tayangan ini menjelaskan mulai dari nama binatang mati, bagaimana binatang memproduksi, gaya hidup binatang, dan metamorfosis binatang. Acara yang satu ini erat kaitannya dengan pembelajaran geografi, yaitu tentang flora dan fauna. Selanjutnya ada program Indonesia Trans 7. Program ini menyajikan tayangan yang berupa interaksi antara masyarakat dengan masyarakat lainnya. Tayangan ini bisa kalian jadikan referensi untuk belajar sosiologi. Selanjutnya ada channel National Geographic Channel. Channel ini merupakan sebuah jaringan televisi yang menayangkan atau menyiarkan berbagai macam tayangan video dokumenter seperti alam, ilmu pengetahuan, budaya, dan sejarah. Banyak dari tayangan ini berhubungan dengan pembelajaran IPS, yaitu geografi, sejarah, dan juga sosiologi. Channel ini menggunakan bahasa Inggris, namun kalian tidak perlu khawatir karena dilengkapi dengan subtitle atau terjemahannya. Selain itu, belajar geografi, kalian juga bisa sambil belajar bahasa Inggris melalui channel ini. Nah, itu tadi sebagian acara televisi yang edukasi dan bisa kalian jadikan referensi untuk belajar. Selain dampak positif, menonton televisi juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi diri kita. Salah satunya yaitu meniru perbuatan atau adegan yang kurang baik.
yang kita lihat anak-anak bahkan remaja sering mengadakan kekerasan dalam tayangan televisi yang dapat merugikan keluarga bahkan orang lain. Selanjutnya beliau ucapan dan berkata yang tidak baik. Seperti yang kita sadari, saat ini banyak sekali film, sinetron, atau drama-drama yang ditonton oleh para remaja yang di dalamnya mengandung percakapan yang kurang baik atau kurang layak untuk didengar orang lain, yang kemudian dijadikan bahasa sehari-hari. Selanjutnya beliau tata cara berpakaian yang kurang baik. Sebagai orang Indonesia yang berbudaya ketinggalan, pastinya ketika memakai pakaian yang minim tentunya akan menimbulkan prasangka yang kurang baik di mata orang lain. Karena pakaian yang minim atau yang kurang baik itu sangat tidak sopan dan bisa menimbulkan berbagai macam kejahatan dari orang lain. Yang terakhir yaitu dapat membuat kita jadi malas. Keseringan menonton televisi dapat membuat kita menjadi malas. Malas adalah perilaku yang tidak baik karena membuang waktu kita untuk hal-hal yang tidak berguna. Akibatnya, karena sering menonton televisi dengan kita di sekolah bisa menjadi berguna. Nah, itu tadi adalah dampak positif dan negatif menonton televisi bagi kehidupan kita seharian. Silakan kalian tuliskan kerjakan tugasnya yang apa saja kita gitu. Ya, silakan bekerja sama dengan kelompok. Ya, silakan. Kalau ada yang tidak paham, boleh ditanyakan ya. Kalau ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan kepada ya. Ya itu. Kalau ada yang tidak paham atau kesulitan, boleh ditanyakan. Silakan bekerja sama. Sudah? Sudah semuanya? Sudah ya. Silakan dibacakan dari kelompok 1 ya, kelompok 2 perhatikan, kemudian menanggapi ya dari kelompok 1. Silakan. Yang keras. Televisi dapat menampilkan berbagai acara pengetahuan, budaya, dan pengetahuan terbaru dari penjuru dunia. Tayangan televisi banyak berisi hiburan, dan bila pelajar terlalu banyak menonton televisi, maka dia akan kekurangan waktu untuk belajar, dapat mengganggu pendidikannya. Ya, bagus, tepuk tangan ya. Silakan kita pakai dari kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Barangkali dari kelompok 2 berbeda gitu. Ada yang berbeda, misalkan boleh ditanggapi ya. Ada setuju gitu. Enggak apa-apa, silakan ya. Ayo, silakan dari kelompok 2. Sebagai sarana edukasi dan menambah ilmu transaksi, pengaruh negatif mengurangi waktu belajar dan ucapan yang tidak baik. Sudah ya. Berarti dari kelompok 1 dan kelompok 2
untuk rumusan masalah yang pertama sudah ya, itu sudah dibacakan melalui cara tadi. Ya, cara melihat video, kemudian mengerjakan. Nah, sekarang adalah kita menyelesaikan rumusan masalah yang kedua, yaitu dengan membaca teks. Silahkan kalian perhatikan teks yang ada di LKPDB di situ, atau yang lain boleh juga memperhatikan yang ada di layangan ya. Nah, silakan kalian perhatikan dulu yang ada di LKPD. Ya, silakan dibaca ya di LKPD ini. Tugasnya dibagi. Ya. Jadi jangan mengandalkan ketua kelompok. Ya. Juga sama yang mengandalkan ketua kelompok aktif semuanya. Sama ini ya. Nah, bacanya ada di depan. Kalimatnya kalimat yang efektif ya, efektif dan kosakata baku. Menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku. Nih, kalimat efektif ada ya. Menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku. Ya, bekerja sama bagus gitu ya. Ya, baik. Sekarang silakan bacakan informasi penting dari kelompok 2. Ya, yang lain memperhatikan kelompok lain. Silakan. Langsung yang informasi pentingnya saja jawabannya ya. Silakan, informasi pentingnya apa? Televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai siaran gambar bergerak beserta suara. Terus informasi yang kedua apa? Penemu televisi adalah John Logie Baird. Ya, terus ada lagi? Penemu televisi dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah dunia karena televisi menjadi alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual. Ya, ada lagi? Sudah? Ada. Apa? Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Ya, bagus ya. Tepuk tangan dulu. Silakan dari kelompok 3. Apakah yang disampaikan dari kelompok 2 ini sudah bagus atau belum efektif? Sudah sesuai? Belum. Ya, coba kalau dari kelompok 3 bagaimana? Yang keras. Lambang elektromagnetik yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Informasi penting yang pertama itu ya. Terus ada lagi informasi penting yang berikutnya. Penemu televisi adalah John Logie Baird. Kalau yang lainnya? Oh iya, bagus ya. Bagus ya. Berarti itu sudah lengkap belum dari kelompok 3? Menggunakan aspek apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sudah lengkap belum? Belum ya. Jadi dilengkapi lagi. Dari kelompok 1, informasi pentingnya. Televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar, dan suara. Terus Informasi kedua yang menemukan televisi adalah John Logie Baird. bagus ya. Dari kelompok 1, apakah kalimatnya sudah efektif atau baku? Sudah belum? Sudah atau belum? Belum ya, karena
kata yang itu ada di depan, seharusnya langsung. Penemu televisi adalah John Bird. Ya, jadi kata yangnya jangan di depan, jadi itu kurang efektif. Ya, tapi bagus untuk semuanya ya. Nah, kita sudah ke penyelesaian masalah yang kedua. Sekarang kita penyelesaian masalah yang ketiga, yaitu mengelompokkan benda-benda yang tergolong dapat mengantarkan listrik atau disebut konduktor, dan benda-benda yang tidak dapat mengantarkan listrik itu isolator. Tadi cara pemecahan masalahnya adalah dengan melihat gambar. Ya, coba perhatikan gambarnya. Nah, silakan kalian kelompokkan benda-benda yang termasuk konduktor dan isolator. Tadi konduktor itu apa? Benda yang dapat mengantarkan arus listrik. Isolator, benda yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Silakan. Mana ini yang termasuk konduktor atau isolator? Misalkan yang ini apa namanya? Sendok kayu ini masuknya ke konduktor atau isolator? Silakan masukkan di situ. Itu maksudnya ya. Kalau ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan. Ya, bekerja sama ya. Iya, bekerja sama ya. Kalau yang ini maksudnya yang dia, yang ini kabel tembaga ya. Kalau yang ini apa? Isolatif. Silakan bacakan hasilnya dari kelompok 3. Bacakannya misalkan begini, yang konduktor bukan apa-apa, isolator apa-apa. Silakan. Kabel tembaga, besi emas bata. Terus isolator, sendok kayu, apakah yang lain ada yang beda? Sama? Ya, berarti benar ya semuanya. Tekan semuanya bagus. Benar sekali ya, bagus. Itu merupakan penyelesaian masalah ini yang kita telah selesai. Nah, sekarang penyelesaian masalah yang keempat, yaitu membuat rangkaian listrik secara paralel. Nanti kalian akan melihat demonstrasi yang akan Bapak tunjukkan ya. Tapi sebelumnya kalian identifikasi dulu ya langkah-langkahnya melalui video berikut ini. Silakan dulu. Menurut kalian, mana dipisahkan jika ada satu yang harus menjadi 3, yaitu rangkaian segi, paralel, arus, borotan yang dipantai di tempat batang saling terhubung bohlam yang tetap di bohlam tertutup selesai. Membuah kutub, yaitu kutub memiliki pengaruh listrik, dan dengan listrik ini perlu kita ingat tentang rangkaian seri
Yang kedua, rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian kelistrikan di mana posisi antara sumber tegangan dengan beban terpasang dengan cara berjajar. Nah, terkadang disebut rangkaian bercabang karena antara sumber listrik dengan beban listrik dipasang bercabang. Rangkaian listrik paralel diaplikasikan dalam keseharian kita dalam penyusunan listrik rumah tangga misalnya. Rangkaian listrik paralel memungkinkan kita untuk menggunakan berbagai alat elektronik dalam waktu bersamaan. Merangkai rangkaian listrik paralel alat dan bahan, 3 buah baterai, bohlam kecil, soket baterai atau bisa dibuat sesuai dengan keterampilan masing-masing, saklar standar, piting lampu 3 buah, kertas tebal atau kardus bekas namun masih layak dipakai ya, kabel listrik standar, gunting atau cutter pisau, isolasi listrik atau lakban. Sediakan jenis kertas kardus dengan ketebalan sedang. Buatlah beberapa lingkaran yang berurutan dan mirip dengan posisi lampu pengatur lalu lintas. Untuk mengawali di dalam membuat rangkaian paralel pada lampu, silakan kamu susun baterai pada soket atau tempat baterai. Hubungkan satu konektor kabel ke salah satu kutub baterai. Misalnya adalah kutub negatif. Maka rangkaian paralel sudah selesai. Tekan saklar untuk menyalakan masing-masing lampu. Apa yang terjadi ketika kabel nomor 1 kita putus? Wah, ternyata lampu 2 dan 3 tetap menyalakan dan lampu 1 padam. Kita hubungkan kembali ya kabelnya. Percobaan berikutnya kita lakukan pemutusan di kabel nomor 2. Apa yang terjadi? Wah, ternyata lampu di nomor 1 dan 3 tetap menyala ya. Apa yang dapat kamu simpulkan dari percobaan tersebut? Rangkaian seri kelebihannya menghemat biaya karena menggunakan sedikit kabel, dan kekurangannya jika salah satu komponen rusak maka komponen yang lain tidak berfungsi. Sedangkan pada paralel kelebihannya jika salah satu komponen rusak maka komponen yang lain tetap berfungsi. Dan kekurangannya menghabiskan biaya lebih banyak karena kabel yang diperlukan lebih banyak. Rangkaian ini kabel. Kita tutup dulu kabelnya. Ini ya. Kemudian kita pasangkan kabel tersebut ke rangkaian ini ya. Jadi setelah kabel dimasukkan tadi ini seperti ini, ya, seperti ini. Kemudian diisolasi ya, pakai isolatif di sini, pakai isolatif, maka hasilnya akan seperti ini. Kenapa pakai isolatif? Karena ini tegangan listrik ya, kita harus hati-hati ya, sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian kita yang kedua ini kita lem ya di dus ya, di dus ini dilem dulu.
basah. Kemudian dirangkaikan di sini, ya, dirangkaikan dengan titik lampu tadi. Ya, kita gabungkan kabelnya. Gabungkan kabelnya. Yang putih sama yang putih yang kita gabungkan. Kita pasang bola ya. Pasang bola lampu ya. Kita pasang. Bisa ya. Nanti tadi di rangkaian seri ya. Dengan rangkaian paralel bedanya apa? Rangkaian paralel itu ketika dicabut atau digunting salah satu kabelnya, maka yang satunya lagi tidak akan putus. Beda dengan rangkaian seri. Rangkaian seri itu kalau yang satu diputus, putus semuanya. Kalau paralel diputus satu, yang lain tidak. Kita buktikan ya, kita dulu, kemudian putuskan yang satu ya, yang ini. Kalau digunting ya, digunting saja ya. Guntingnya yang ini. Kalau di seri diputus satu, putus semuanya. Kalau ini kita coba ya. Masih nyala ya? Berarti ini rangkaian paralel. Ya, sekarang nanti kita silakan kalian bikin rangkaian paralel ya, seperti ini ya. Ya. Sepakati waktunya berapa menit? 10 menit. Cukup? Cukup ya, 10 menit ya. Kita sepakati waktunya 10 menit untuk membuat rangkaian paralel ya. Bapak akan bagikan alat-alatnya ya. Oh jauh. Kalau ada kesulitan dipakai isolasi. Kalau yang oke sama yang ini lagi, yang hitam sama yang biasa. Yang hitam sama yang hitam.
nggak menyala satu? Masalahnya gimana? Kabel, kabel ya. Coba diperbaiki lagi. Coba lagi diperbaiki. Yang lain ada kesulitan? Ada tadi ya? Ada sedikit kesulitan. Tapi nanti kalian akan coba ya menyala atau tidaknya lampu ini. Baik, sekarang coba uji hasilnya ya dari kelompok 1. Silakan sini. Ya, uji hasil dari pembuatan rangkaian paralel. Silakan. Coba. Ya, nyalakan sekar. Ya, bagus. Cabut lagi. Ya, cabut. Ya, di bawah. Sekarang kelompok 2. Ya. Kelompok 2. Nah, coba dicolok. Tenang. Set. Wah, berarti yang nyala 1, yang ini tidak menyalakan. Apa ini? Copot. Nah, ya bagus ya. Berarti ini tidak menyala bukan karena kabelnya, tapi lampunya ya copot. Katanya lampunya rusak. Ya, tidak apa-apa ya. Baik ya. Terima kasih, bagus kelompok 2. Sekarang dari kelompok 3. Diuji coba hasilnya. Coba. Ya, bagus. Cukup lagi. Silakan di bawah mic. Ya. Sudah laporannya sudah disusun? Ya, sudah ya. Siapa yang mau melaporkan ke depan? Silakan, sebelum mau ditunjuk atau mau sendiri? Mau ditunjuk? Tunjuk. Kelompok 1 ya. Ya, silakan kelompok 1 ke depan. Ya, semuanya ke depan. Itu mah ditunda ya. Silakan ke depan. Kelompok 2 dan 3 menanggapi ya, kalau ada yang berbeda boleh menyampaikan kesanggahan ya. Silakan. Ayo Dek, ke depan Dek. Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil langkah kegiatan kelompok kami. Langkah pertama, menggunting kabel. Langkah kedua, Alat dan bahannya dulu. alat lem isolatif, gunting, obeng, kardus. Bahan, bohlam kecil, kabel, baterai, fitting, lampu sekat. Langkah-langkah kegiatan. Langkah pertama, menggunting kabel. Langkah kedua, memasang fitting lampu pada kardus. Langkah ketiga, memasang saklar. Langkah keempat, memasang colokan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, lampu paralel tidak membuang-buang biaya. Dan jika kabel digunting, maka lampu yang lainnya tidak akan mati. Ya, bagus ya. Tepuk tangan. Silakan ya kelompok yang lain. Ada tanggapan? Jadi kelompok 2. Masa tidak? Masa tidak? Ayo. Dari kelompok 2. Silakan, ada tanggapan? Silakan. Langkah-langkahnya sama tidak dari kelompok 1? Di mana bedanya? Coba bacakan. Kalau kelompok 2 seperti apa?
Yang bacakan. Pertama-tama buat rangkaian fitting lampu. Ya. Kedua, tempelkan fitting lampu pada kardus menggunakan lem. Ya. Ketiga, sambungkan kabel dari fitting ke kabel colokan. Ya. Setelah itu, coba nyalakan dengan menyalakan saklar. Ya. Kesimpulannya sama tidak? Beda? Ya, kalau beda bacakan kalau beda. Rangkaian paralel, jika salah satu rangkaian diputus, maka rangkaian satunya tidak akan mati. Oh iya. Ya, tepuk tangan ya. Dari kelompok kita apa mau memberikan ya? Kalau ada perbedaan atau kesamaan, silakan memberikan tanggapan terhadap kelompok satu. Silakan. Apa tanggapannya? Sama? Langkah-langkahnya sama tidak? Tidak, coba kalau tidak bacakan apa? Langkah 1, ambil kabel. Iya, terus? Pasangkan kabel ke saklar, Iya. colokan dan fitting lampu. Ya. Jika sudah, masukkan bohlam ke Ya. fitting lampu. Jika selesai, lalu colokkan lampu dan menyala. Ya, bagus ya. Tepuk tangan. Silakan untuk belum ulangi kelompok satu. Alhamdulillahirobbilalamin ya, untuk pembelajaran hari ini kita sudah mau mencapai akhir, bisa ditutup ya. Tapi jangan dulu pulang ya, belum selesai. Kita belajar dari awal sampai rumusan pemecahan masalah yang keempat ini. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Ada yang belum dimengerti? Ada tidak? Coba kalau tidak ada yang tidak ada ditanyakan berarti sudah paham ya? Sudah paham ya? Coba kalau sudah paham, rangkaian paralel itu apa bedanya dengan rangkaian seri? Ya. Ya, berarti belum paham semua ya. Jadi bedanya itu apa? Rangkaian paralel itu adalah jika diputus salah satu maka lampu yang lain tetap menyala. Rangkaian seri itu kalau diputus satu maka putus semua lampu. Ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini siapa yang akan menyimpulkan? Ya, siapa? Televisi memberi dampak positif dan negatif. Ya, terus ada lagi? Yang lain ada lagi menyimpulkan? Televisi memberikan dampak positif negatif ya. Kemudian rangkaian listrik secara paralel menggunakan banyak kabel ya dan menggunakan banyak biaya gitu ya. Itu berarti yang kesimpulan untuk pembelajaran kita dari awal sampai akhir ini ya. Dan sebelum Bapak ke kegiatan akhir, terlebih dahulu kalian silakan untuk mengerjakan soal evaluasi hari ini. Sudah ya Bapak, hasilnya evaluasi yang tadi dilakukan oleh kalian setelah Bapak periksa, dan ada di antara kalian yang sudah mencapai nilai KKM,
bagi yang sudah sampai nilai KKM nanti akan diberikan pengayaan ya nanti untuk rencana tingkat lanjutnya. Nah, silakan kalian bereskan tempat duduk kalian, bereskan dulu ya sebelum pulang. Bereskan. Ini yang punya kelompok apa? Oh iya, bereskan ya. Jangan lupa kalau nanti pulang ke rumah biasakan untuk mengetuk pintu dan mengucapkan salam kepada yang ada di rumah. Itu pesan dari Bapak. Insya Allah kita bertemu kembali pada pembelajaran yang selanjutnya ya. Untuk menutup pembelajaran kali ini